Punggawa Timnas U17 pulang ke tanah air dengan tegak kepala. Coach Nova kirim pesan. Respon berkelas supporter Garuda tanggapi isu pencurian umur pemain Korea Utara U17. Malaysia ingatkan skuad Garuda juara AFF ketimbang lolos Piala Dunia. Kejutan Sadil Ramdhani kembali gabung klub Liga 1. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Malaysia ingatkan skuad Garuda juara AFF ketimbang lolos Piala Dunia. Sepak bola itu tidak ada yang pasti. Juara Piala AFF saja juga tidak menjamin sebuah negara berprestasi di level lebih tinggi. Ingat, bola itu bundar, menggambarkan bagaimana banyaknya dimensi, luasnya faktor, dan kayanya sisi dari suatu hal. Kita tidak bisa menilai sebuah negara layak menuju Piala Dunia hanya karena harus menjuarai Piala AFF, seperti yang sedang direbutkan saat ini oleh netizen Malaysia menyoal Timnas Indonesia. Perlu diketahui, Timnas Indonesia diminta Malaysia juara Piala AFF lebih dulu ketimbang lolos Piala Dunia 2026. Saran itu disampaikan salah satu netizen Malaysia dengan akun Timnas Harimau Malaya, Malaysia. Di mana-mana juara AFF dulu baru main di Piala Dunia. Ini AFF senior saja belum pernah juara, mau masuk Piala Dunia 2026. Kamu mimpi. Saya yakin lawan Cina kalah, apalagi lawan Jepang. Akibatnya Indonesia gagal lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tulis akun Timnas Harimau Malaya Malaysia di laman Facebook. Mereka lupa bahwa negara tetangga kita yang menjadi juara Piala AFF itu harus pulang lebih dulu dalam perebutan lolos ke Piala Dunia. Thailand, yang tercatat 7 kali juara Piala AFF, terbukti kesulitan bersaing di level Asia saat ini. Begitu juga dengan Timnas Malaysia, negara yang pernah juara Piala AFF 2010. Langkah skuad Harimau Malaya, julukan Timnas Malaysia, terhenti di babak kedua setelah kalah saing dari Kyrgyzstan dan Oman. Bagaimana dengan Timnas Indonesia, negara yang 6 kali finish runner-up Piala AFF? Hingga matchday 8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda duduk di posisi 4 dengan 9 angka, unggul 3 poin atas Bahrain dan Cina. Bahkan, Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert masih berpeluang lolos Piala Dunia 2026 dengan finish sebagai runner-up grup C. Kejutan Sadil Ramdhani kembali gabung klub Liga 1. Nama Sadil Ramdhani, winger asal Indonesia itu menikmati karir yang apik di Malaysia bersama Sabah FC dalam 4 tahun terakhir. Namun, kabar mengejutkan kemudian muncul kala Sadil Ramdhani dan Sabah FC tampaknya akan berakhir dalam waktu dekat ini. Rumor yang kemudian berembus bahwa pemain asal Indonesia itu akan gabung klub Liga 1. Diketahui sebelumnya kontrak Sadil Ramdhani bersama Sabah FC akan berakhir pada 31 Mei 2025 atau ketika kompetisi sepak bola di Malaysia musim 2024-2025 berakhir. Selama membela Sabah FC, Sadil Ramdhani sejauh ini telah mencatatkan 87 penampilan dengan torehan 22 gol dan 30 assist. Selama diperkuat Sadil Ramdhani, Sabah FC memang belum pernah meraih gelar juara. Namun, mereka konsisten terus bersaing di posisi 3 besar. Sayangnya, kebersamaan Sadil Ramdhani dan Sabah FC tampaknya akan berakhir dalam waktu dekat. Hal itu diungkapkan media lokal Malaysia, Stadium Astro. Menurut media tersebut, CEO Sabah FC Marzuki Nasir sudah mengindikasikan tidak akan memperpanjang kontrak Sadil Ramdhani, yang mana selanjutnya rumor bursa transfer Liga 1 pun mulai bergairah. Kabarnya, Sadil Ramdhani berpeluang besar gabung ke Persib Bandung. Teka-teki masa depan Sadil Ramdhani dibocorkan oleh media yang sama. Hal ini membuat spekulasi eks Persela Lamongan bakal comeback ke Liga 1 musim depan semakin menyeruak. Selain Persib Bandung, Persis Solo juga masuk rumor. Punggawa Timnas U17 pulang ke tanah air dengan tegak kepala. Coach Nova kirim pesan.
kegagalan timnas Indonesia U17 di Piala Asia bukanlah akhir. Masih banyak peluang dan kesempatan lagi untuk Garuda Asia bisa mencapai cita-cita tinggi itu. Yang pasti, pengalaman ini akan sangat berharga dan sejarah baru di Indonesia. Seperti diketahui, timnas Indonesia U17 gagal lolos ke semifinal Piala Asia U17 2025. Meskipun demikian, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi penampilan skuad Garuda Muda itu. Ia juga meminta para pemain dan tim pelatih kembali ke tanah air dengan kepala tegak. Sebab, mampu berkompetisi dengan baik dan meraih tiket ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar pada November mendatang melalui babak kualifikasi. Bahkan, secara khusus, ia juga meminta pecinta bola dan netizen jangan menghukum pemain karena kalah atau membuli, bahkan memecah belah pemain serta tim pelatih. Apalagi beberapa pemain berasal dari keluarga yang sederhana dan menjalani hidup yang pas-pasan. Ini perjuangan besar mereka sebagai pribadi dan orang tuanya agar bisa menjadi pemain nasional. Ungkap Erick Thohir. Atas dasar itu, Erick menyatakan akan memberikan perhatian lebih kepada timnas U17 menuju Piala Dunia U17 2025. PSSI akan menyiapkan program yang lebih terstruktur, termasuk dari segi pelatihan, fasilitas, hingga laga uji coba internasional. Dalam konteks pembinaan timnas junior yang berkelanjutan ke tahap berikutnya, Erick menegaskan PSSI tidak bisa berhenti. Dengan penyelenggaraan Piala Dunia U17 setiap tahun mulai tahun 2025. Lalu, Piala Dunia U20 setiap 2 tahun, maka program pembinaan prestasi para pemain muda tidak boleh mandek. Respon berkelas supporter Garuda tanggapi isu pencurian umur pemain Korea Utara U17. Berita mengenai usia pemain Korea Utara yang dicurigai tak sesuai regulasi masih saja hangat di berbagai kalangan internasional. Kali ini, supporter timnas Indonesia yang menjadi lawan main Korea Utara U17 memberikan respon elegan. Sebagaimana diketahui, sejumlah supporter timnas Indonesia bereaksi keras soal dugaan usia pemain Korea Utara U17 tak sesuai, sebagaimana kecurigaan beberapa media asing. Bahkan netizen Indonesia pun ada yang mempercayai hal tersebut dan mengunggah ke laman resmi PSSI di Facebook. Unggahan tersebut disisipkan foto pemain Korea Utara U17 saat mengalahkan timnas Indonesia U17. Terdapat deskripsi foto yang diunggah, masa ini umur 17 tahun. Timnas Indonesia U17 siaga. Media asing ada yang janggal dari pemain Korut. Atas unggahan itu pun supporter timnas Indonesia yang lain ramai-ramai berkomentar soal sikap dewasa yang perlu dikedepankan daripada mencari kesalahan. Sudah waktunya kita dewasa. Kita kalah telak harus legowo. Di atas langit masih ada langit. Pembinaan usia muda harusnya kita contoh dari Korut, terutama standar tinggi badan, stamina, disiplin, inteligensi. Ucap komentar akun Arbi. Komentar serupa disematkan akun Sayu yang menilai kekalahan lawan Korea Utara U17 sebaiknya menjadi pembelajaran yang berharga. Dan terlepas dari apapun itu, kita harap kedepannya timnas Indonesia tetap bisa lebih kerja keras dan tampil percaya diri di kompetisi bergengsi lainnya.